Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasri wa muyassyiris syakirina lihamidi syukri wa muwaffiqil mukhtarina liqiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama fima hakama wa abrama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala bismillahirrahmanirrahim fafirru ilallah inni lakum minhu nazirun mubin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna fi jismi bani adam arba'atu jawahir yuzilluha arba'atu asya'a. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Allahumma bihaqqika fa ya ain sad ikfina haqqal ida wa laqihim rada waj'alhum likulli habibin fida wassallit alaihim ajilatan nikmati fil yaumi wal ghada. Allahumma badin syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma jalid da'irat alaihim, Allahumma usil azaba ilaihim, Allahumma jalhum da'iratal hilmi waslubhum madadal imhal wa gulla aidihim warbut ala qulubihim wala tuballighumul amal. Allahumma mazikhum kulla mumazzak mazzaktahu min adaika intisaran li anbiyaika wa awliyaika wa rasulika. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala adaik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidhunubina. Al-hamim hamim 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 humal amru wa ja'an nasru fa'alaina la yunsarun hamim ain sin qafi ma yatuna mimman nakhaf. Allahumma kinna syarral aswa wa la taj'alna mahalan lil balwa. Allahumma a'tina amalar raja wa fawqal amal. Ya hu ya hu ya hu ya man bi fadlihi li fadlihi nas'alukal ajalal ajal. Ilahil ijabatal ijabah. Ya man ajaba Nuhan fi qaumi, ya man nasara Ibrahim ala adai, ya man radda Yusuf ala Yaqub.
Ya man kashafa durra ya man ajaba da'wat Zakaria, ya man qabilah tasbiha Yunusun nimata, nas'aluka bi asrari hadhihi da'wati an tataqabbala ma bi da'awnaka wa an tu'tiyana ma sa'alnaka aziz lana wa'daka alladhi wa'atahu li ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. In qata'at amaluna wa izzatika illa minka wa khabara ja'una wa haqqika illa fika. In abda'at waratul arham lam ta'anat aqrabu syai'i minna ya waratallah. Yidis sayru musi'atan bihali uqdatina ya waratallah abdatil adun wa jaru wa rajanallah mujirun. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamun ala nuhin fil alamin. Wa qutiya dabirul qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan dan panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah dan dicurahkan kepada baginda Rasul, baginda Nabi yang mempunyai budi pekerti yang amat sangat luhur, baginda agung, baginda mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut dan umatnya. Wabil khusus kita yang hadir di Ahad pagi ini, mudah-mudahan kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadaratil Isya al-Qurama wal Fudala, para masyayikh, para asatidz, bil khusus Raisul Musalla An-Nur Ustaz Harun, Ustaz Isra, Ustaz Agus, Ustaz Aram, dan seluruh asatidz yang lain, bil khusus seluruh rekan-rekan DKM, baik para sepuh, bini sepuh dan seluruh yang hadir. Semuanya yang hadir, mudah-mudahan Allah karuniai panjang umur, Allah karuniai sehat walafiat, dan Allah karuniai keberkahan, berkah rezekinya, berkah keluarganya, sehingga lahirlah keluarga yang sakinah, lahirlah keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam pujangga bahasa Arab ada bahasa man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang ngaji baik dia sedang menanam. Menanam apa? Menanam keberkahan. Dan kelak keberkahan itu akan dituai oleh anak cucunya. Jadi jangan dianggap kita ngaji baik itu sia-sia. Di samping ngaji adalah kewajiban pokok individu, ngaji juga sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk melebur dosa. Dan ngaji juga adalah salah satu amaliyah terbaik di akhir zaman. Dan perlu dicatat, orang yang ngaji baik itu adalah orang yang menanam.
dan kelak tanamannya itu akan dituai, akan diambil baik bunga ataupun buahnya oleh anak keturunannya. Bisa baik kita rajin ngaji tapi amal ibadah kita stagnan, begini baik, tahajud kadang mau kadang enggak, duha apalagi, rawatib masih ketinggalan, berjamaah kadang jadi masbuk, ya tidak jadi masalah. Kalau kita belum soleh, pasti nanti anak kita belum soleh, cucu kita belum alim, nanti cicit kita yang akan jadi alim. Ya, Imam Ghazali Hujjatul Islam, bahkan beliau pernah menyatakan saya hampir satu level dengan mujtahid mutlak. Beliau itu bukan anaknya ulama. Beliau itu hanya anaknya orang biasa. Cuma memang ayahnya ini doyan ngaji. Sangat senang sama ulama, sangat senang sama orang alim. Bahkan kalau ada pengajian di mana saja dia datang. Ya, yang jauh merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Angger yang merapat mah ini baik. Namun hebatnya ayahnya Imam Ghazali ini, kalau dia ngaji, habis ngaji itu dia selalu berdoa, Allahumma inni atawassalu bihadza ta'lim an taj'ala li wa zurriyati wa ahli min ahlil ilmi wal ibadah. Ya Allah, saya tawasul karena ngaji saya ini, tolong jadikan saya, keluarga dan turunan saya nanti ahli ilmu dan ahli ibadah. Oh. Jadi kita kalau misalkan tidak punya trah gen seorang ulama ke atasnya, itu tidak jadi masalah. Tapi kok kita mau ngaji baik, bisa jadi walaupun orang tua kita biasa-biasa saja, mungkin mereka dulu ahli ngaji. Sehingga sekarang kita tuh maunya ngaji. Subuh-subuh begini di hari libur tanggal muda ya. Enggak. Enaknya jogging sambil jajan. Ya, kita berngantuk-ngantuk ngaji, dingin habis sholat subuh. Bisa jadi banyak dari kita yang sedang menikmati terlelap tidurnya setelah subuh, atau sudah bersiap kemas-kemas untuk liburan ke sana, atau hanya sekedar jogging di kota, jalan-jalan kota sana, atau hanya sedang sibuk dengan pekerjaan yang masih tertunda. Kita masih sempat ngaji. Ya, itu ada beberapa riwayat. Lau bada'a sawaba majlisul ilmi laktatalu. Sebagian menyatakan andai kata pahala ngaji itu Allah tampakkan, maka mereka akan saling membunuh untuk datang ke tempat ngaji. Bahasanya laktatalu. Kalau riwayat dari guru saya Abuya, la syauqa kulli sukin suqah wa amarata kulli amaratin imaratahu. Maka yang di pasar ditinggalkan dagangnya, yang sedang berjualan berniaga ditinggalkan perniagaan, yang sedang ngantor ditinggalkan ngantornya, apalagi yang sedang jogging tinggalkan jogging, ngaji dulu kalau pahala ngaji itu dizohirkan. Tapi dalam riwayat lain, ternyata kitab lain bahasanya laktatalu. Orang kalau tahu pahala ngaji maka
sampai begitu dahsyatnya akan saling membunuh untuk datang ke tempat ngaji. Bahasa saling membunuh ini itu bukan bahasa lafziyah wa maknawiyah, tapi ini adalah kinaya, masuk kategori mazaz. Kalimatun musta'malatun fi ghairi maudi'at lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Jadi saking berbondong-bondongnya, saking berebutannya, ada bahasa laktatalu, saling membunuh. Ya, orang mau nyium Hajarul Aswad, apalagi orang Afrika, kita mah hampir keinjek. Itu bahasanya itu bukan berarti ingin membunuh, tapi bahasa laktatalu itu menandakan betapa sangat saling berbondong-bondong, mau sikutan mau apa, pengen mencium Hajarul Aswad. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita istiqomah ngaji. Yakinlah kalau kita belum alim, nanti anak kita yang alim. Ya, anak kita belum alim, cucu kita nanti yang alim. Cucu kita belum alim, bisa jadi cicit kita. Karena itu sudah jadi kaidah al-hasanah tajidna fil ajdad. Kebaikan yang kita tanam tidak serta-merta bisa kita petik sekarang, namun bisa jadi kelak kalau tidak di anak, dicucu, kalau tidak dicucu karena bisa jadi termasuk gen. Saya punya anak itu beda darahnya, saya A, istri B. Anak saya darahnya O. Ternyata dia ngikut sama kakeknya. Saya nggak bisa kaligrafi. Anak saya ahli kaligrafi. Ternyata dia ngikut sama kakeknya. Kayak salah satu pengajar di Lirboyo ada 3. Yang nomor 3 itu anak saya sudah ngajar kaligrafi. Ketahuan sama Dewan Guru Lirboyo di sidang. Kamu pernah jadi apa? Bisa kaligrafi. Saya pernah juara kabupaten. Akhirnya diangkat jadi staf pengajar di Lirboyo. Bayangkan santri yang jumlahnya 57.000, 50.000 di induk, 7.500 di Ngampel. Ngampel itu khusus pelajar. Lirboyo khusus pelajar. Jadi ternyata kadang gen juga tidak serta-merta turun ke anak, bisa jadi ke cucu. Ya. Nah, apalagi kalau urusan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian ilmu fikih dalam bab takhalluq bainal mar'ah warijal. Ada beberapa hal di dalam sholat di mana situasi laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kemarin kita jelaskan bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan itu dalam 5 aspek, dalam 5 hal, dalam 5 situasi. Pertama, si laki-laki ini situasinya jikalau dia berdiri itu agak sedikit renggang, minimal 1 jengkal antara mata kaki kanan dengan mata kaki kiri. Yang kedua, laki-laki ketika sujud ataupun ruku itu perutnya agak sedikit diangkat. Yang ketiga, laki-laki itu jikalau dalam kondisi sholat akan keras di tempat yang keras. Maksudnya bacaannya. Yang keempat, warabiu idza nabbahahu ay asabahu syai'un fis shalah sabbaha. Ketika laki-laki dalam situasi jadi makmum,
dan mendapati imamnya lupa, baik jumlah rakaat ataupun rupa bacaan, maka laki-laki yang statusnya makmum ini mengingatkan dengan cara membaca tasbih. Cuma ini labi mujarodit tazakkur, tidak hanya sebatas niat mengingatkan, tapi harus biniati zikri, niat mengingatkan dan niat berzikir dengan kalimat subhanallah because di zikri faqat ma'al i'lan. Ya, kalau hanya sekedar mengingatkan saja, maka sholatnya batal. Ya, au utliko lam tabtu sholatuhu wal mu'tamad annal itlaq yubtilu sholat. Jadi memutlakan hanya sekedar mengingatkan itu membatalkan sholat. Jadi kalau ada imam lupa, kita mengingatkan dengan bahasa, dengan kata kalimat subhanallah, di dalam hati niatnya zikir dan mengingatkan, boleh. Bahkan yang lebih bagus niat zikir saja. Kalau hanya niat mengingatkan saja, batal sholat. Jadi niatnya yang boleh itu dua. Satu niat zikir, dua niat mengingatkan dan niat zikir. Kalau niat zikir saja level kita susah. Karena pasti ketika ngomong itu ada maksud di dalam hati mengingatkan. Tapi kembali langsung kita susul, oh saya niat mengingatkan dan saya juga niat zikir. Kalau hanya sekedar niat mengingatkan, maka batal sholat. Wal khamisu, yang kelima, perbedaan laki-laki dalam perempuan urusan sholat itu ada di aurat. Kalau laki-laki ma baina surrah wa rukbatih. Ya, yang wajib ditutup kan aurat itu definisinya adalah ma wajaba satruhu, sesuatu yang wajib ditutup. Ya, kalau di kita mah di negara kita mah itu sama dengan kasus besar. Ma wajaba satruhu, harus ditutup kalau kasus besar. Kalau kasus kecil baru diungkap. Nah, itu persamaan negara kita dengan aurat itu di situ levelnya. Ma wajaba satruhu, sesuatu yang wajib ditutup. Aduh, ini ngaji direkam, masuk YouTube, ditewak lagi suka. Aduh, masuk TikTok. Aduh, ahlan wa sahlan Kang Maman, jamaah paling senior. Alhamdulillah, tuh mau senior ge ngaos. Ya, geus lain aki deui, incuna dua mah aki-aki. Aki sote incu hiji nya, incu dua mah aki-aki. Duh, alhamdulillah. Tapi ke mana ya, tapi ke aki-aki. Jadi ma wajaba satruhu, sesuatu yang wajib ditutup itu aurat. Ya, kalau kita ngaji Sapinah kan aurat itu ada 4. Auratul rajuli mutlaqon fis shalah aw ghairiha. Aurat laki-laki mutlak baik sholat atau di luar sholat. Jadi ketika sholat atau di luar sholat itu namanya mutlak. Ya, baik ketika kita sholat atau di luar sholat, laki-laki itu yang wajib ditutup itu antara pusar sampai lutut. Oh, berarti boleh kita sholat pakai kaos oblong doang? Nah, silahkan.
Sah tidak? Secara fikih sah. Tapi kita kurang adab. Makanya man ta'allamal fikhi bi ghairi tasawufin, ya, pakot tapassaqo. Orang ngaji fikih doang enggak ngaji tasawuf, maka pasek. Nah, kali-kali ngaji tasawuf. Secara aturan prosedur fikih sah-sah baik. Cuma alangkah tidak beradabnya ketika kita menghadap Sang Pencipta kita pakai kaos oblong, ketika kita dipanggil kerja oleh HRD, oleh super jupernya, gaya kita, bahkan pinjam jas ke tetangga, ya. Saya waktu mau nikah jas aja saya pinjam. Kakak saya punya jas, nih pakai jas. Jadi nikah saja nggak punya jas, pinjam dulu jas kakak. Secara laki-laki di luar sholat sama, ya. Makanya kalau kita pakai celana pendek nongkrong atau ngudud di depan rumah ngopi, itu sama aurat, ya, sama aurat. Termasuk kalau kita makan, man akala waswala satara auratahu kana lahu hailun min rizki. Orang yang makan auratnya dibuka, maka itu jadi penyebab dihalangi rizkinya. Bisa jadi ada orang, saya ke sholat baik, tapi rizki itu seret, padahal nggak ada urusan sholat sama rizki. Cuma memang ada suatu hal yang dia belum paham. Ketika kita makan, tolong aurat kita ditutup. Kita mah lagi makan ini sama gini, di kamar makannya gitu. Tapi pakai celana pendek, lutut kelihatan, awas, bisa jadi rezeki kita seret karena kita sering makan, tapi aurat kita dibuka, ya. Nggak ada insya Allah di Anurma. Di Singapura sono ada. Di Anurma insya Allah zamannya ahli ngaji, nggak ada yang makan lututnya kelihatan, nggak ada. Ada itu di Australia ada main bola. Aduh, jadi ke Australia. Ya. Falaisa minal awrat wala ma faqih, adapun memang secara hukum lutut dan pusar ini bukan bagian dari aurat. Tapi lakin yajibu satu juz'in minhum. Tapi tetap wajib ditutup. Karena apa? Liyatahaqqaqa satrul aurat la bisatri, karena akan terlihat tetap aurat kalau memang lutut dan pusar tidak ditutup. Masuk dalam kaidah fikih, ya, dalam kaidah fikih yaitu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibu. Sesuatu yang menyempurnakan yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Ya, seperti di khitan. Khitan itu enggak wajib. Ya, di khitan itu tidak wajib. Namun seorang sholat itu tidak mungkin sah kalau dia masih bawa najis. Sedangkan orang yang tidak dihitan itu kulfah, kuncupnya itu tersisa air kencing. Maka hukum di sunat itu menjadi wajib. Nah, itu 5 perbedaan laki-laki. Laki-laki kalau berdiri saja itu beda. Kalau mengangkat tangan saja beda. Kalau rukuk saja berbeda. Kalau sujud saja berbeda. Kemudian kalau bacaan saja itu berbeda. Kalau menutup aurat saja dengan perempuan itu berbeda. Lantas yang membedakan perempuan dengan laki-laki itu ada berapa? Sama, ada 5. Pertama, wal mar'atu tukhalifur rajula fi khalqil khamsatil madhkur.
fa innaha tudammu ba'daha ila ba'din. Seorang perempuan jikalau sholat, haliyahnya, tingkahnya itu berbeda dengan laki-laki. Dari cara berdiri saja, perempuan itu tidak boleh berdiri kakinya sampai melebar sejarak 1 jengkal. Ya, jadi serba rapat kalau perempuan. Makanya ayah jamu ngaranna sari rapot wangi. Anu ulahnya meuli jamu teh 2 nih jeung aki-aki. Hiji jamu kuat, 2 jamu rapetnya. Diseduh kabeh pohoknya da sarua jamu. Mana nu rapet, mana nu kuat. Ternyata salah minum. Yang rapet diminum oleh bapak kakek, yang kuat diminum oleh nenek, si nenek. Akhirnya si nenek, cepetan. Nenek udah nggak tahan. Si kakeknya ternyata tuh bisa nggak bisa kencing, rapet terus. Wah, rapet nenek kagak bisa kencing. Nah, itu gara-gara salah minum. Ya Allah, geus kolot nguruskeun bae nu kitu. Ieu cek saha nya geus boga incu ge. Mun geus papulit bitis ngaji ge katinggalan Aduh, ya Allah. Ora ieu mah di ditu di Singapura. Allah. Nah, di mana Kang Agus itu? Fatal sikubatnaha bifahdaiha. Nah, ketika ruku dan sujud pun perempuan itu memang sangat dekat antara perut dan pahanya. Jadi kalau laki-laki ruku itu seperti ini, perempuan itu agak sedikit ke bawah. Ketika sujud laki-laki normal, perempuan beda, agak sedikit gitu. Kalau laki-laki sujud, perempuan beda, agak sedikit. Jadi enggak terlalu gitu. Dari berdiri, dari ruku, dari sujud, dan dari cara berdiri, dan dari cara mengangkat tangan. Laki-laki ini dibuka ketek, perempuan dari bawah takbir Allah. Jadi jangan sampai keteknya kebuka, ya. Bahkan ada ya saudara kita yang sampai gini wah, bebas karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bebas. Mau tidak diangkat diem bae di bawah tuh nggak jadi masalah. Orang Banten malos tuh. Cuma memang itu bagian dari sunnah ya. Wa tudammu rukbataiha wa qadamaiha fihi. Maka dikumpulkanlah rukbatai. Nah, rukbatun itu adalah lutut ya. Wa qadamaiha dan pergelangan kaki. Fihi aidan wa tudammu mirfaqaiha li janbihi. Jadi benar-benar itu sampai begini perempuan mah. Tuh. Ininya rapat. Tuh. Ininya rapat. Ya walaupun nggak betah ya jangan rapat banget nggak apa. Yang penting lutut itu sampai tudomu dikumpulkan. Berarti dikumpulkannya disatukan. Kemudian kodamai. Ini tuh sampai disatu. Kalau laki-laki 1 jengkal. Lurus. Perempuan beda, agak ke bawahan. Itu kewajiban kita cowok laki-laki mengajarkan istri
fi ruku'iha wa suli annaha astaru lahuma. Karena memang kondisi seperti itu adalah sebaik-baiknya penutup. Ya, ada anak sekolah, Pak, kok perempuan takbirnya? Simpel jawaban, karena dia menghalangi dua sesuatu. Ini dihalangi, ya. Laki-laki kan bebas laki-laki, tapi kan perempuan, ya, perempuan. Jadi betul-betul di backup, ya, karena kehormatan perempuan itu ya di situ. Makanya begini, zaman sekarang kenapa banyak perempuan yang kena kanker payudara? Periksa sholatnya, bisa jadi sholatnya sama kayak laki-laki. Awas, hal-hal sekecil itu bisa membuat perempuan tidak sehat karena tidak sesuai dengan koridor fikih. Ya, sok sekarang, dulu mah jarang kanker payudara, paling sekampung satu ya. Sekarang se-RT ada 3, 5, ada 10. Nah, awas, periksa sholatnya. Bisa jadi cara dia berdiri, cara dia ruku, cara dia sujud, cara dia mengangkat tangan itu serba terbuka. Serba terbuka. Karena memang perempuan itu ya contohnya itu nggak mungkin ada jamu sari rapat wangi kalau semuanya nggak harus rapat, ya. Udah hari nuntut ke pemajikan, sebuah anak riak dengan hayang rapat. Dumuk mahnya geus longgar dengan hayang rapat bayar. Li'annahu ahwatu lahu, itu adalah bentuk kehati-hatian seorang perempuan. Wa mislaha aidon azikrul arif walau bi khalwatin. Nah, ini ya disamakan modelnya dengan seorang yang ahli zikir, di mana ahli zikir itu bi khalwatin, sebaik-baiknya di tempat sunyi. Makanya jangan berharap kita aurat itu didatangi malaikat kalau tempat wirid kita saja itu ada di depan TV. Suka ada, saya ahli tahajud, tapi di kamar ada istri lagi tidur. Nah, awas. Makanya usahakanlah di rumah punya kamar kecil khusus kita wirid. Kajen sarege. Udah ngerti, sok aya sarena wiridan teh. Nah, jadi kenapa? Karena memang seorang apalagi malaikat itu tidak akan pernah datang ketika ada aurat yang terbuka. Jadi kalau kita tahajud itu jangan di kamar ada istri kita tidur, ya enggak pakai jilbab, ya, namanya juga tidur, ya kakinya kelihatan. Nah, tuh ahli-ahli zikir itu semuanya punya kamar khusus. Paling bagus ya ke gua. Makanya baginda Rasul itu pertemuan pertama itu di mana? Di Gua Hira. Karena memang Jibril itu adalah kapolrinya malaikat, ya ibarat malaikat itu kepolisian, ya Jibril itu kepalanya. Dia itu nggak bisa. Makanya ketika baginda Rasul ya nikah dengan Siti Khadijah itu sampai pernah meragukan dulu sebelum nikah, saya yakin nih Muhammad itu Nabi, ya kemana-mana awan ngikutin terus. Nah, tapi kenapa sebulan 2 bulan nikah saya ragu,
benar enggak dia, ya. Nah, makanya nanya Khadijah, Muhammad, suamiku, kalau engkau dulu ya kau sering katanya ada tamu, sekarang bagaimana? Sekarang ya tamu saya ada baik, ya. Ada baik. Nah, bertanya ke Urwah. Urwah itu pamannya Khadijah, ya, salah satu pendeta. Khadijah, jikalau Muhammad itu nabi dan dia bicara dia ada tamu, coba kau datangin tamu itu, kemudian kau buka mata kakimu. Kalau tamu itu pergi, berarti benar suamimu nabi, karena yang datang tuh malah malaikat. Ketika Rasul sedang duduk di depan, kata Syekh Khadijah, suamiku, kau sedang siap dengan siapa? Dengan tamu. Ada. Khadijah langsung datang, dibuka mata kakinya. Mana? Sudah pergi. Nah, oh berarti betul. Karena malaikat itu tidak suka aurat kelihatan. Jadi wa misluha aidon azikrul arif walau bi khalwatin. Jadi kehati-hatian perempuan dalam kaifiyah salat, hatta kalau kita seorang zikir itu seperti halnya kita zikir di tempat biasa atau di tempat khalwah, ya. Jadi kalau di rumah itu usahakan punya kamar khusus. Hatta istri kita nggak boleh masuk, ya. Istri kita nggak boleh masuk. Kalau kita sendiri yang nyapu, yang ngepel kamar tersebut, istri kita nggak boleh masuk. Kamu jangan masuk, ayah ngepet. Bukan ngepet. Sama ayah ge muja kepada Allah gitu. Wa yusannu rafu dzira'aini anil ardi fis sujud mu'tamidan. Alar rohatain lil amri bihi. Sunnah seorang perempuan diangkat zira'ain. Ini zira' fil ardi fis sujud mu'tamidan. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki itu diangkatnya segini, perempuan itu mu'tamidan. Cuma sekedar ini sama ini jangan nempel. Maaf, suka ada yang sujud ininya nempel gini nih. Ya, suka ada yang gini. Padahal seorang perempuan saja itu harus dibedakan. Apalagi laki-laki. Perempuan saja tidak boleh gini. Apalagi laki-laki. Laki-laki diangkatnya segini. Perempuan mah tuh. Asal jangan ini nempel. Alar rohati. Lil amri bihi. Karena ada perintah akan hal itu. Wa yukrahu bastuhuma. Dan perempuan tersebut ini baik ruku, sujud, ini ya dilarang, harus serba rapet, pokoknya rapet, ya. Ruku gini, sujud kayak gini, perempuan merapet, ya. Wa yukrahu bastuhuma, maka makruh. Nah, di situ nggak ada, ya. Coba Fathul Qorib, ini mah Taushih Ibnu Qasim sarah ya. Maka makruh perempuan ininya kalau kita sholat itu begini. Jadi harus serba rapat. Linnahi anhu. Ketika ada bahasa wa yukrahu, kemudian ada bahasa linnahi, berarti ini makruh sudah mendekati haram. Ya. Makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau dalam istilah hukum itu kan cuma ada 5 ya.
Ada wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah, makruh ini ya sebetulnya dibagi dua. Satu makruh zati, dua makruh aridi. Makruh zati itu labi illatin, nggak ada penyebabnya. Contohnya cuma satu. Makruh nggak ada penyebabnya. Seperti kita melihat punya istri kita. Itu makruh. Ya, makruh labi illatin, tidak ada alasan. Pokoknya makruh aja. Yang kedua, biillatin, ada alasan. Seperti mau sholat makan pete. Alasan kenapa bau? Ya, bau. Itu ada beberapa sahabat Nabi ditanya, kenapa kamu gak makan bawang putih? Lianna Rasulullah la ya'kula as-sawm. Karena Rasul juga gak pernah makan bawang putih. Ya. Ketika ditanya, kalau Rasul kan punya alasan. Saya juga punya alasan. Alasan saya mengikut Rasul. Coba kita tanya, Rasul alasannya apa? Ya, kata Rasul, ini astahaitu anta takallama bi Jibril wa famuhu ya anazifun. Aku malu sedangkan aku sering berbincang dengan Jibril sementara mulutku bau bawang. Ya kita kalau habis sholat lah, habis ngerokok kita gosok gigi dulu. Ya, habis makan pete gosok gigi dulu. Jadi Rasul alasannya begitu. Jadi makruh tahrim, makruh sudah mendekati haram. Karena ada namanya setelah makruh itu di bawahnya ada namanya khilaful aula. Khilaful aula itu satu pangkat dengan makruh, tapi Rasul tidak pernah melarang. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin contohnya, kita dengan teman kita itu mau ngodok sholat, jahit ketemu bakar, dua-duanya masuk masjid. Lu kan udah sholat Johor, lu mau sholat apa lagi? Gua mau kodok apa? Kodok subuh. Salah, gua lagi mau kodok subuh. Nah, ada dua orang masuk ke masjid dengan dua alasan yang sama. Dua-duanya pengen kodok subuh. Kirain lu mau duha. Kagak, mau kodok subuh. Siangan, habis nonton bola Indonesia kalah. Saya mah kagak lihat. Saya malam ngaji di Mega. Jam 6:30 baru nyampe ke rumah. Hujan luar biasa. Kurang dari Depok, rek nyasab. Biasa tuh supir lembur ke kota mah rek nyasab. Aduh, keluar di Burangkeng. Iya, lain di Cibubur, keluar Cilengsi, keluar di Burangkeng. Ternyata memang Google itu saya acungi jempol. Saya Cilengsi itu macet parah. Jadi dikeluarkannya di Burangkeng. Atuh ima setu keluar. Akhirnya jadi lewat setu. Halus. Sampai tengah 7. Sholat maghrib isya langsung ngaji lah. Jadi tuhnya eta Indonesia eleh. Eleh itu teh bodoh. Jadi ada makruh, ada khilaful aula. Sepangkat dengan makruh tapi tidak ada nahi dengan Rasul. Seperti dua orang yang sama, akhirnya kata kita berjamaah aja. Jadi sholat kodok diberjamaah kan. Itu kalau tidak salah hukumnya khilaful aula. Sepangkat dengan makruh tapi tidak ada nahyu dari Rasul. Ya. Naam, naam tuh nggih, ya. Sumuhun ngartos, ya iya saya paham. Laotola as-sujud, bagaimana kalau sujudnya lama? Fasuko maka masako, aduh lamun kieu teuing pegel atunya alal musalli al-i'timad ala kaif wa doa sa'ali ala rukbataiha. Maka ketika memang sujudnya lama, ya sujud yang lama sholat apa? Sholat tasbih, ya.
salat tasbih. Nah, maka kira-kira gini pegel mah gini ya nggak jadi masalah ya. Karena ini mah namanya sunnah ayat. Selanjutnya watahfadzu sautaha in salat bihadrati jin sirrijal al ajanib. Dan perbedaan perempuan jikalau sholat dengan laki-laki itu tahfadzu sautaha, suaranya direndahkan jika sholat ada laki-laki lain. Ajanib itu adalah lawan kata mahram. Itu kadang di kita ada saudara kita yang katanya udah hijrah, kalau sama istrinya nggak batal karena sudah jadi mahram. Ya Allah, dia nggak ngerti mahram itu takrifnya man haruma nikahuha, orang yang haram ditikah. Itu lu istri lu ditikah oleh lu halal haram. Halal tuh kenapa jadi mahram? Ya itu banyak yang begitu tuh. Hatta saya banyak anak sekolah yang nanya, Pak Guru, katanya mama sama ayah udah nggak batal loh jadi mahram. Pasti nih gara-gara hijrah nih ya. Di hijrah ya, kembali ke Quran dan hadis. Selalu ada yang kembali. Ya kita mah dari dulu juga nggak keluar. Nah, jadi mahram itu kan man haruma nikahuha, orang yang haram ditik. Istri kita kan halal kita tikah. Makanya mahram itu dibagi 3, binasabid karena turunan. Ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, itu turunan kita. Haram kita nikah dengan 1 darah, 1 turunan. 2 rodoin, 1 susu. Ya, kita pernah nyusu ke ibu A. Ibu A itu punya anak perempuan, maka kita dengan anak perempuan ibu A itu mahram 1 susu. Itu haram nikah karena derajatnya sama dengan adik dan kakak. Makanya perempuan itu jangan main nyusuin bayi anak tetangga ya, nanti anak dia dengan anak tetangga jadi mahram. Ya kasihan ibunya nggak ada ke pasar, udah apa-apa saya susuin dulu. Satu, harus ada izin dari suami. Yang kedua, karena kalau seorang ibu sudah nyusuin anak, maka anak dia dengan anak yang dia susuin itu mahram. 1 rodok, 1 susu. Ya. Ketiga, mahram itu kan musoharoh, karena ikatan pertikahan kita dengan mertua kita mahram. Ya mahram, jangan kayak di berita ya, rotinya diembat, pabriknya diembat. Dulu kan ada berita ya, anaknya diembat, mertuanya waduh, itu kan derajatnya sama dengan orang tua kita. Mertua perempuannya diembat, ya rotinya dimakan, pabriknya dimakan. Kan itu teh orang tua kita, derajatnya mahram, namanya mahram musoharoh, mahram mahram karena ikatan pertikahan. Ya itu. Bagaimana kalau anak tiri? Anak tiri juga mahram. Kalau sudah diduhul, kalau belum diduhul ya nggak mahram. Ya, ada duda nikah sama jandanya punya anak perempuan, resepsi udah, akad udah, ya kemudian belum tidur bareng, belum dijima, maka anak perempuannya ini masih batal wudu dengan ayah tirinya karena belum diduhul. Kalau sudah diduhul baru statusnya jadi mahram sama dengan anak karena ibunya sudah diduhul oleh suaminya. Tuh, kalau belum diduhul masih resepsi maka jangan.
Ajanib itu jadi selain daripada mahram, walau wahidan minhum. Kan gambaran berjamaah ada berapa? Ada 9 ya. Kalau dalam kitab Safinah. Suwarul jamaati tis'atun, khamsun tasihu fiha, wa arba'atun la tasihu fiha. Ada 9 gambaran berjamaah, yang 5 dianggap sah, yang 4 tidak sah. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Imamnya laki-laki, makmum perempuan. Imam laki-laki, makmum banci. Imam banci, makmum perempuan. Imam perempuan, makmum perempuan. Itu yang sah. Yang tidak sah, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Imamnya banci, makmumnya laki-laki. Imamnya perempuan, makmumnya banci. Imamnya banci, makmumnya juga banci. Nah, yang sah itu kan perempuan dimakmumi oleh perempuan. Perempuan lagi berjamaah di situ. Ada laki-laki satu di sini. Maka si imam perempuan itu bacanya dipelankan. Ya, walaupun dia statusnya imam, dipelankan karena bihadrati jinsir rijal al ajami. Beda kalau istri kita sedang sholat isya. Sholat isya kan boleh dijaharkan. Ada kita suaminya dan ada anak kita, anaknya juga. Maka boleh istri kita sholatnya agak Bismillahirrahmanirrahim, ya. Oh. Bihaitsu la yasma'uha man kana ma'aha. Oh. Sampai batas volume kekerasannya itu tidak didengar oleh orang yang ada, walaupun orang itu satu. Ya, man kana ma'aha. Orang yang ada tadi itu yang laki-laki. Wa illa, nah, bagaimana kalau perempuan sholat sementara ada laki-laki, kemudian bacaannya terdengar oleh laki-laki? Wa illa, kalau tidak dipelankan sampai tidak terdengar, kurriha, maka hukumnya hanya makruh. Wala tabtulu as-sholatu bil jahri. Secara hukum asal walaupun dikencangkan, sholat perempuan hukumnya tidak batal. Wa yusannu laha al-israr, tapi memang sunnatnya harus pelan-pelan. Aidon, dan juga sunnah dipelankan bihadratil khunsa, kalau ada khunsa. Khunsa di sini khunsa ilmu fikih ya, khunsa yang sebetulnya bukan waria. Kalau waria mah wanita dalam tubuh pria, yaitu memang nawarianya. Karena aku rata mah diundai banyak ya, suka bawa. Itu menusuk beneran katanya waria mah. Wow, atau memang itu mah laki-laki tulen, orang usaha ya. Ini mah khunsa spesifikasi ilmu fikih, allati lahu alatani, orang yang memang punya 2 kelamin. Ya, makanya di dalam gambaran berjamaah itu la tasihu qudwatuhunsa bihunsa. Tidak sah seorang banci asli dimakmumi oleh banci. Gitu. Kan logikanya begini ya, laki-laki sah jadi imam, makmumnya laki-laki. Perempuan sah jadi imam, makmumnya perempuan. Kenapa kalau hunsa dengan hunsa tidak sah? Kan logikanya begitu. Laki-laki dengan laki-laki sah, perempuan dengan perempuan sah. Tapi kenapa hunsa dengan hunsa tidak sah? Karena alasannya ihtimal. Secara hukum, ya itu dalam kitab Mabsutot, seorang hunsa kan alatnya ada 2, ya zakar dan farji. Namun ketika hunsa ini lebih dominan sifatnya gemulai, maka bisa dihukumi dia sebagai laki-laki. Tapi kalau secara sifatnya itu feminim, maka dia bisa dihukumi sebagai perempuan. Kenapa? Ketika hunsa ngemakmum ke hunsa tidak sah, maka ditakutkan ala sabilil ihtiyar,
ternyata yang dijadikan imam ini itu hunsa yang feminin, sementara yang jadi makmum itu hunsa yang maco lah misalkan. Maka bisa jadi hukumnya seorang laki-laki ngemakmum ke perempuan. Tuh makanya hunsa itu ihtimal, barang tidak jelas. Ya, ini hunsa asli loh ya, hunsa asli. Jangan. Maka di sini bahasanya lihtimari dzukrotahu. Maka ketika ada hunsa asli ya, hunsa asli. Sekarang mah enggak ada. Andai pun ada, sekarang sudah dioperasi ya. Suruh milih salah satu, mau jadi laki apa mau jadi maka statusnya hukumnya sunnah perempuan bacaannya dipelankan kalau ada hunsa, karena hunsa itu ihtimal ya, karena walaupun dia hunsa tulen bisa jadi ternyata dia ihtimal ke laki-laki. Kenapa? Karena sifatnya yang tidak gemulai. Kan laki-laki juga ada yang tulang lemak, tulangnya lunak ya gemulai. Walil hunsa al israr bihadrati mislihi, itu ternyata urusan pelan dan tidaknya bacaan itu hampir sama dengan kitab Safinah dengan gambaran berjamaah. Bagaimana kalau hunsa sholat ada hunsa lagi, maka pelankan. Karena apa? Karena bisa jadi hunsa yang ini itu ihtimal ke laki-laki. Makanya bab hunsa itu ihtimal. Lihtimalil unusatil qori wa dzukuratus sami ay fi mawadil jahri. Urusan-urusan kenapa harus pelan itu kita sedang membahas sholat yang memang bacaannya boleh dikencangkan. Wa idza nabbaha syai'un Allahu a'lam. Jadi dua hal yang membedakan perempuan dengan laki-laki ada 5 yang kita baru bahas 2. Satu, urusan masalah berdiri, duduk dan ruku itu sudah berbeda. Jadi serba dikumpulkan di rapat. Kedua, urusan suara juga harus laki-laki bahkan suaranya terdengar oleh perempuan, nggak jadi masalah. Bagaimana kalau perempuan ketika sholatnya harus suaranya terdengar laki-laki? Ya itu tidak batal, hanya sebatas makruh. Wallahu a'lam. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.